Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Kita bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan kita juga bermohon betul kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, kemarin kita sudah menceritakan bagaimana penyihir Fir'aun yang awalnya ingin punya kedudukan di istana, tapi ketika bertanding dengan Musa dan dia melihat mukjizat Musa, tongkat Nabi Musa itu benar-benar berubah menjadi ular. Sementara penyihir itu tidak bisa merubah tali jadi ular, dia hanya bisa mempengaruhi mata orang untuk melihat tali yang dia lempar seperti ular. Nah, penyihir Firaun itu sadar bahwa yang disampaikan Musa itu benar, bahwa Musa itu bukan penyihir. Tongkatnya itu ada kekuasaan yang menjadikan tongkat itu menjadi ular, maka dia percaya dengan Tuhan Nabi Musa. Dan dia bersahadat, bahasa kitanya Bapak Ibu, di dekat Firaun. Dan Fir'aun mengatakan, aku akan membunuhmu. Jangan sampai bertobat pula, jangan sampai mengakui pula Tuhan Nabi Musa. Kalau mengakui Tuhan Nabi Musa akan kubunuh. Nah, itu dia mengatakan tidak apa-apa dia dibunuh karena dia yakin dengan Tuhan Nabi Musa. Ini pelajaran penting bagi kita, kemarin sudah kita sampaikan Bapak Ibu. Sekarang kita juga ingin menyampaikan juga Bapak Ibu sosok model orang yang sukses dengan harta yang banyak, itu Qarun Bapak Ibu ya. Ini surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas surat ke-28 ayat 76. Panjang ayatnya, kita singkat-singkatkan saja Bapak Ibu karena waktu yang terbatas. Di ayat 76, inna Qarun, sesungguhnya Qarun. Arti Qarun ini nama yang ditelipkan di Al-Quran Bapak Ibu. Hati-hati kita yang telah kasih nama itu perlu kita pelajari Bapak Ibu. Kasih nama anak Qarun. Pertama Qarun, kedua Fir'aun, jangan Bapak Ibu yang hati-hati, perlu ilmu itu penting. Kami juga pernah di rumah kawan dulu kecil Qarun ada. Inna Qarun, sesungguhnya Qarun kana min qaumi Musa, termasuk kaum Musa. Ya, mengatakan kerabat Nabi Musa dan mengatakan sepupu Nabi Musa. Bahkan ada juga riwayat mengatakan awalnya dia miskinnya dia mengatakan Nabi Musa kalau utusan Allah, doakan aku supaya kaya. Itu riwayat benar atau tidak benar kita tidak tahu, tapi yang jelas di Al-Quran digambarkan Qarun itu kaum Nabi Musa. Kaum itu apakah dia itu termasuk masyarakat yang dengan Nabi Musa atau memang kerabat? Fabagha, tetapi dia berlaku zalim alaihim terhadap mereka. Dia kaum Nabi Musa, dia geng Nabi Musa sebenarnya kerabat Nabi Musa, tapi dia berlaku zalim kepada Nabi Musa. Wa atainahu minal kunuz, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta. Nah, diperhatikan Bapak Ibu, ya Allah yang menganugerahkan kepada dia Bapak Ibu. Jadi ternyata untuk harta-harta dunia ini Bapak Ibu siapapun Allah beri harta dunia ya Bapak ya. Jadi kalau harta-harta di surga itu hanya orang beriman dan orang bertakwa. Jadi kalau untuk dunia ini ujian. Makanya kata sehingga kita ini penting, pelajaran Al-Quran ini penting untuk iktibar bagi kita. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihatu. Bayangkan yang kunci-kuncinya, ya, kunci-kunci harta, perbendaharaan itu apa maksudnya? Kumpulan-kumpulan hartanya.
Dan gudang-gudang neraka itu kunci-kuncinya latanuh, sungguh berat, bil usbah, dipikul oleh sejumlah orang-orang yang ulil kuat, yang sangat kuat-kuat. Sebanyak-banyak itu kuncinya dipukul, dibawa, diangkat oleh orang yang kuat-kuat. Nanti kalau misalnya ada orang taruh mengangkat semen 50 kilo, ada 50 kilo itu dah kira-kira balik kunci berapa banyaknya. Isqala lahu qaumu, ingatlah ketika berkata kepadanya kepada kaumnya, la tafrah, janganlah engkau terlalu berbangga. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Jadi Musa mengingatkan Qarun agar jangan dia membanggakan diri. Kemudian di ayat 77-nya Bapak Ibu ini diselipkan. Di ayat 76 kan Allah bercerita sedikit kisah Qarun. Di ayat 76 Allah selipkan Bapak Ibu, tidak ada hubungannya dengan, sepertinya tidak ada hubungan dengan kisah Qarun ini. Tapi gitulah banyak Al-Quran, rahasia-rahasia Quran seperti itu Bapak Ibu. Di setiap ayat-ayat peristiwa sejarah diselipkan satu ayat yang berbeda sepertinya. Tapi itu juga untuk ikhbar bagi kita. Di ayat 77-nya, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama ahsanallahu ilaika. Jadi Allah mengatakan, dan carilah dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, Allah yang menganugerahkan kepadamu pahala untuk hari akhirat. Jadi yang ada di tangan kita ini untuk hari akhirat Bapak Ibu. Harta kita, ilmu kita, tenaga kita yang kita kumpulkan itu, kesehatan yang kita jaga itu kita bawa untuk akhirat. Jangan kita tinggalkan di dunia. Itulah kami sampaikan kemarin itu Bapak Ibu, bagaimana orang yang mengumpulkan mutiara-mutiara di menjelang ke laut, dia mengumpulkan mutiara-mutiara sebanyak-banyaknya supaya sampai ke atas, sampai di atas tepi pantai, mutiara-mutiara itu dia tinggalkan di dalam rumah. Pasti kita akan mengatakan bodohnya, payah-payah mutiara sama sekarang itu berapa nilai mutiara mampir sampai payahnya lah, tapi tinggal di situ pulang rumah dengan kosong. Nah, inilah yang digambarkan di sini, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk mutiara-mutiara tadi, daral akhirat, untuk akhirat. Di harta kita jangan tinggalkan di dunia, bawa ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad, tapi jangan kamu lupa dengan nasibmu di dunia. Itu penting. Nah, di akhirat dulu Bapak Ibu, dan lupa di dunia. Nah, di dunia banyak kebutuhan Bapak Ibu. Makan awak tak bisa makan di kopi dia. Karena di gosok sudah cukup kanyang, ya kan? Makan tak mesti 3 kali sehari di Bapak Ibu, ya kan? Minum gratis ya kan? Udara gratis ya. Ada banyak kali ini Bapak Ibu. Nah, tinggal di rumah tak mesti punya rumahnya, mesti kalau Allah sudah izinkan Allah punya rumahnya. Mentera apa salah dia misalnya kan? Nah, ada balik untuk dia orang tak tahu itu menumpangnya lah dia orang numpang orang misalnya kawan awak saya lo numpang awak, nak kalau menggaji supir kok rusak satu melawan atau mogok mungkin dia maafin dan tak kajar bisa tinggal gitu. Ini mudah setelah hidup di dunia ini Bapak Ibu, tak banyak keperluan awak, ya. Kemudian Allah mengatakan wa'sin, dan berbuat baiklah kepada orang lain kama ahsanallah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Allah, telah berbuat kepada kita, itu berbuat juga kepada lain. Ilaika kepadamu, wala ta'udhil fasada fil ard, dan jangan akan berbuat kerusakan di muka bumi. Apa itu kerusakan di muka bumi? Tidak ikut aturan Allah itu kerusakan di muka bumi. Berbohong itu kerusakan, menipu orang kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, tidak menyukai itu. Jadi tadi kan kisah di ayat 76 tadi, kisah statistik tentang Qarun. 77-nya Allah selitkan, panjang 19 78. Masuk lagi ke Fir'aun, ke Qarun. Kan Musa mengatakan, dan sombong-sombongnya bangga-bangga di orang tua itu. Apa ke Qarun Bapakku? Dia berkata, Qarun berkata, innama utitu, sesungguhnya aku diberi hartanya, aku mendapatkan hartanya ala ilmi indih, semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Nah, ini Bapak Ibu hati-hati, kita Bapak Ibu ini Qarun. Awak membaca itu disombong Qarun tu lihat salah saya Qarun kita baca. Tapi tanpa kita sadari itu juga seperti Qarun Bapak Ibu. Sadar tak? Ibu kemanakan dari kampung, saya di kampung, mak, awak ambil sawah kita, ambil sawah. Kita berarti mak kita berarti. Terus aku dah lemak, kali bibit tu lemak. Tipu itu, arti namanya. 3 bulan lagi tipunya leh, melihat di amalnya mak. Kadang-kadang saya malah payah dia macam itu, dia minta saya. Hari katamu dia kira mama anak dua dikurangi, ini mama anak tiga mama orang boleh. Adin lah payah mencari yang minta. Ini Qarun.
Korun ini Bapak Ibu, hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai pernah aden abu jangan pernah itu korun tuh, apa ngecek korun sih, lebih belum korun deh. Nah, awalam ya'lam, tidakkah dia tahu annallaha qad ahlaka, bahwa Allah telah membinasakan min qabli orang sebelumnya. Sebelum korun itulah banyak orang membinasakan Allah dan sombong. Minal kurun, dari umat-umat, man huwa, yang umat itu asaddu minhu, lebih dasar daripadanya, kuwatan wa aksaru, dari segala kekuatan yang lebih banyak, jami'ah, dan mengumpulkan harta. Itu orang berdua sebelum kurun itu lebih banyak mengumpulkan harta. Wala yus'al, dan tidak perlu ditanya an dzunubihim, tentang dosa-dosa mereka, mujrimun, yakni orang-orang yang berdosa itu. Jadi panjang nih Bapak Ibu, kita sambung aja nanti Bapak Ibu. Artinya yang kesempatan subuh ini, tapi ingatkan kita kepada Bapak Ibu semua bahwa korun itu Allah tambahkan orang sekaya-kayanya. Allah silipkan hartunan banyak itu untuk akhirat, tidak lupa dunia. Diambil sebanyak-banyaknya untuk akhirat, sekedarnya untuk dunia. Itu makasih Bapak Ibu. Ada dia 78 sombongnya korun ini ku dapat diambil sedolanya. Besok setelah kita sambung lagi Bu, ini maaf ini juga jangan kita seperti ini. Ya maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji atas ceramahnya Pak Haji. Ya. Allah masalah. Pak Haji, makasih banyak. Kita lengkap di sini, ada YouTuber, ada ahli politik juga ada di sini. Ada semua. Allah. 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 Lu jangan jadi korun dah. Ya. Cari lawan bagi lawan tadi dulu. Kok enggak korun ya. Ada karuang dah. Ya, ada karuang dah. Demikianlah tadi ceramah Pak Haji Zul Henry. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.